Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai teologi proper atau pengajaran tentang Allah, dan saya akan juga menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai definisi teologi sistematika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah Fitriani Elizabeth Purba dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dosen pengampu saya adalah Bapak Baginda Sitompul, dan prodi saya adalah Pendidikan Agama Kristen. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan pemahaman saya mengenai proper teologi sistematika atau pengajaran tentang Allah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teologi proper. Teologi proper adalah suatu ilmu yang khusus mempelajari tentang Allah, di mana kita bisa menyelidiki tentang keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, serta perbuatannya, atau mungkin dari karya-karyanya kita bisa melihat gitu. Nah, saya akan melanjutkan mengenai ciri-ciri Allah berdasarkan isi, sumbernya, dan maksudnya. Nah, saya akan mulai mungkin dari berdasarkan sumbernya ya. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan sumbernya adalah Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Allah, dan berdasarkan isinya mungkin melalui pengenalan kita bisa kita melihat mungkin dari berdasarkan fakta-faktanya, berdasarkan dari karya-karya Allah gitu, dan yang mungkin berdasarkan maksudnya adalah di mana menentukan kita untuk memiliki hidup yang kekal bersama Allah gitu. Nah, sekarang ini kita dapat mengenal Allah mungkin bukan karena hanya sudut pandang aja ya, bukan hanya ya udah mengenal gitu aja gitu, tapi kita bisa mungkin mengenal Allah karena Dia sudah menyatakan dirinya kepada kita. Allah memberikan bahasa untuk kita saling berkomunikasi. Mungkin ya kan, kita bisa berkomunikasi kepada Allah lewat doa, mungkin lewat ibadah kita tiap minggunya gitu. Di sini Dia menciptakan kita segambar dengan Dia, dan Dia juga memberikan Roh Kudusnya kepada kita gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat Allah gitu. Hakikat adalah dasar bagi semua sifat Allah, yaitu roh. Allah itu hidup dan Allah itu pribadi. Sedangkan keberadaan Allah yaitu di mana kita melihat dari bukti-bukti dalam Alkitab tentang bentuk penyangkalan akan keberadaan Allah melalui argumentasi dan keberadaan Allah. Nah, saya akan menjelaskan sebelum saya menyebutkan nama-nama Allah dalam kitab Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Nama Allah itu dibagi menjadi dua bagian di dalam kitab Perjanjian Lama dan dalam kitab Perjanjian Baru. Sebelum kita ke Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, nama Allah bukan diberikan oleh manusia, melainkan Allah sendiri yang rela menyatakan diri kepada manusia supaya mereka mengenal Allah. Nah, nama-nama Allah bisa diartikan dalam banyak hal. Jadi nggak hanya satu arti aja pengenalan Allah gitu. Yaitu dalam Perjanjian Lama kita bisa artikan nama Allah yaitu Yahweh, Elohim, Adonai. Mungkin masih banyak lagi ya nama-nama Allah dalam kitab Perjanjian Lama. Namun saya juga akan melanjutkan nama-nama Allah dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru nama-nama Allah itu ada Theos, Kurios, dan Bapa. Mungkin tidak hanya tiga itu aja ya nama-nama Allah. Mungkin bisa juga kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru nama-nama Allah gitu. Nah, atribut Allah adalah sifat-sifat yang melekat atau yang dimiliki Allah untuk menentukan atribut. Nah, atribut Allah dapat ditentukan dengan cara kasualitas. Apa sih arti kasualitas itu? Kita
bisa, mungkin kasualitas itu ya udah nggak aneh lagi untuk kita. Kasualitas itu udah sering kita dengar gitu. Kasualitas itu adalah sebab dan akibat gitu. Dan mungkin dari cara negasi juga mungkin nggak terlalu asing lah dalam hidup kita, nggak terlalu asing untuk kita dengar gitu. Nah, negasi itu adalah dalam bentuk penyangkalan dan cara eminen juga mungkin ya nggak terlalu asing lah dalam hidup kita ya kan, nggak terlalu asing untuk kita dengar. Eminem itu yaitu adalah meninggikan gitu, dan mungkin juga kita bisa melihat dari cara penyataan atau pengwahyuan gitu kan. Nah, atribut-atribut Allah ini dibagikan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama dari atribut unik dan ketidakketergantungan Allah. Yang ketiga yaitu ketidakperubahan Allah. Dan yang kelima mungkin dari kehadiran Allah dan kesatuan Allah dalam diri kita gitu. Tritunggal Allah adalah Allah yang esa. Ada tiga cara secara kekal kepribadian Allah, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masing-masing pribadi itu memang udah kita akui lah ya kan, udah sempurna kepada Allah gitu. Doktrin Tritunggal ini dalam sejarahnya yaitu sejak zaman Perjanjian Lama, bangsa Yahudi selalu menekankan tentang keesaan Allah, dan ini dibawa sampai pada masa yang berabad-abad gitu kan. Dan isi doktrin Tritunggal ini untuk kita mengerti secara penuh tentang kekenalan Allah, bagaimana kita cara mengenal Allah. Nah, itulah isi dari doktrin Tritunggal tersebut. Namun demikian, semua fakta-fakta dalam Alkitab sudah kita ketahui ya, kita dapat menyimpulkan maupun mengerti tentang kebenaran pengajaran ini. Nah, ada tiga pernyataan penting dalam definisi Allah. Definisi Allah Tritunggal gitu. Yaitu yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah tiga pribadi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua yaitu masing-masing kepribadian Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang sempurna. Karena apa? Karena ya melalui dari penyataan Allah, dari karya-karya Allah, kita sudah tak bisa lihat gitu. Dan yang ketiga yaitu ketiga Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi tetap, namun Allah yang esa dan Allah yang esensi. Nah, hubungan ketiga Tritunggal ini mempunyai perbedaan dalam fungsi utamanya, di mana Allah memegang pimpinan yang paling tertinggi sesuai dengan namanya, yaitu Bapa, di mana yang diberikan ketetapan Allah Anak menjalankan ketetapan Allah Roh Kudus, menjaga dan memelihara akan pelaksanaan ketetapan Allah dalam keselamatan. Nah, pentingnya doktrin Tritunggal dalam iman, yaitu iman Kristen ya, yaitu doktrin keselamatan akan mengalami kesulitan besar. Doktrin pembenaran hanya melalui iman akan sulit diterima. Jika Yesus bukan Allah yang sejati, maka kita tidak bisa lagi menyembahnya seperti apa yang diperintahkan Allah, dan tidak tergantung lagi kepada Allah. Nah, kalau udah begini kan sulit untuk kita percaya kalau ketiga pribadi Tritunggal tersebut bukan Allah yang setara, bukan yang gimana ya, yang pokoknya bukan yang setara lah. Nah, karya-karya Allah itu yaitu bisa kita lihat ya secara nyata, bahwa karya-karya Allah itu yaitu bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sebelum
Ia menciptakan dunia. Nah, keterangan-keterangan Allah ini memiliki sifat yang kekal, tunggal, dan berdasarkan hakikat Allah, pengetahuan Allah pasti akan terjadi dan terpenuhi gitu, tidak berubah-ubah, tanpa syarat dan mutlak ya. Terus universal juga untuk semua makhluk, mungkin makhluk kudus, bebas, mempunyai tujuan akhir untuk kemuliaan Allah, dan seharusnya dengan dosa Allah bersifat yang diizinkan gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya juga mengenai definisi teologi sistematika. Sebelum saya melanjutkan panjang kali lebar kali tinggi ya kan, saya ingin menyampaikan istilah teologi terlebih dahulu. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, tetapi yang lambat laun memperoleh makna yang baru ketika kata itu diambil dalam bentuk Yunani maupun dalam bahasa Latin ya. Kata itu diambil dalam bentuk Yunani oleh para penulis agama Kristen. Karena itu penggunaan kata tersebut khususnya di Barat mempunyai latar belakang kekristenan. Namun pada masa kini istilah tersebut dapat digunakan untuk wacana yang berdasarkan nalar dan di lingkungan ataupun tentang berbagai agama. Nah, di lingkungan agama Kristen sendiri, disiplin teologi melahirkan banyak sekali sub dan definisinya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan mengenai sistem teologi. Sistem teologi bukan eksklusif, namun memiliki orang Kristen tetapi semua agama. Pada umumnya, dunia sekuler berdasarkan definisi filsafat Aristoteles menyatakan bahwa teologi itu disiplin teologi sebagai filsafat teologi atau metafisika. Nah, apa sih teologi itu bagi orang-orang gereja, bagi gereja gitu? Bagi orang gereja, bagi gereja itu teologi memiliki dua pengertian. Mungkin bisa kita lihat, pengertian yang pertama adalah pengajaran tentang Allah, dan yang kedua yaitu pengetahuan tentang Allah. Sumber utama teologi Kristen adalah Alkitab. Nah, teologi Kristen adalah upaya logis mempelajari tentang Allah dan sumber utama Allah dalam Alkitab. Sedangkan tradisi dan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja dan teologi klasik menyatakan teologi adalah sebagai pemandu pengembangan teologi selanjutnya gitu. Nah, di sini saya akan lebih dalam lagi menjelaskan apa itu teologi. Definisi istilah teologi bisa kita ambil secara dua bagian, yaitu secara sempit dan secara luas. Secara sempit, teologi itu berarti ajaran tentang Allah. Nah, dan yang kedua kita ambil secara luasnya. Kita ambil secara luas, teologi itu adalah keseluruhan agama Kristen. Definisi umum teologi adalah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan lingkungan dengan karya-karya dan ciptaan seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Sebagai ilmu teologi adalah suatu usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab, atau sebagai penyataan Allah yang tidak pernah berubah-ubah dan dengan cara yang sistematis, mutlak. Nah, menurut pendapat H.S. Strong, teologi didefinisikan secara sederhana
yaitu sebagai ilmu tentang Allah dan hubungan antara Allah dalam alam semesta. Dan saya juga mau ambil pendapat dari Thomas Aquinas mengenai teologi. Pendapat Thomas Aquinas mendefinisikan teologi secara spesifik, yaitu sebagai pikiran Allah, ajaran Allah, dan memimpin kepada Allah. Nah, teologi Kristen memenuhi unsur-unsur ilmu. Apa saja sih teologi Kristen yang memenuhi unsur ilmu? Nah, di sini saya akan sebutkan teologi Kristen yang memenuhi unsur ilmu, yaitu yang pertama dapat kita ambil ya secara logisnya, dapat dimengertikan oleh pikiran manusia dengan cara teratur dan rasional. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari menentukan adanya penjelasan metodologis. Dan yang ketiga yaitu menyajikan kebenaran-kebenaran tentang Allah yang ada di dalam Alkitab. Dan yang keempat yaitu mempunyai nilai yang universal. Dan yang kelima adalah memiliki objek yang teliti. Nah, teologi didaftarkan menurut berbagai macam cara, yaitu teologi dapat didaftarkan menurut berbagai macam cara. Yang pertama berdasarkan era. Teologi yaitu antara lain teologi patristik. Dan yang kedua yaitu teologi abad pertengahan. Dan yang ketiga teologi reformasi dan teologi modern. Dan yang kedua yaitu berdasarkan sudut pandang, di mana berdasarkan sudut pandang yaitu antara lain teologi Arminian, teologi Calvinis, teologi Katolik, dan teologi Bath, teologi pembebasan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Dan yang ketiga menurut berdasarkan fokus, tingkat kefokusannya yaitu antara lain teologi historis, teologi Alkitab, teologi sistematika, teologi apologetis, teologi eksegetis, dan lain sebagainya. Dan itu masih banyak lagi ya berdasarkan pusatnya, berdasarkan fokusnya gitu. Nah, saya mau ambil menurut Beckhoff menyatakan bahwa teologi adalah pengetahuan tentang Allah dan tentang hubungan antara Allah dan semesta, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, berdasarkan sumbernya, teologi dibedakan menjadi dua bagian. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, teologi alam, di mana bahwa semesta ini merupakan sumber teologi. Mungkin kita juga bisa lihat ya dalam Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa Allah telah menyatakan dirinya dalam alam. Nah, itu kita bisa buktikan dan kita bisa lihat bahwa penyataan itu terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai 6. Nah, di situ akan terdapat mengenai teologi alam berdasarkan mungkin dari penyataan tentang diri Allah pada alam gitu. Nah, ini bukan hanya di kitab Mazmur yang bisa kita lihat, kita juga bisa melihat dari kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Dan satu ayat lagi yaitu kita bisa lihat dalam kitab Roma ayat 1 sampai 20. Di situ jelas dipaparkan bahwa teologi alam, bahwa alam semesta ini merupakan sumber teologi, bahwa Allah telah menyatakan dirinya. Dan yang kedua yaitu teologi Alkitab, bahwa pelayanan Kristen merupakan sumber utama. Teologi Alkitab dengan jelas mengatakan dan menjelaskan segala pengetahuan yang perubahan oleh orang-orang berdosa. Nah, kita bisa lihat itu dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 23.
Di situ akan jelas dijelaskan mengenai tentang Allah, tentang orang-orang yang berdosa. Dan yang kedua mungkin bisa kita lihat dari kitab Efesus 3 ayat 19. Nah, di situ akan dijelaskan juga secara lengkap, secara ringkas. Nah, dari beberapa pendapat yang saya ambil, dari beberapa yang saya jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa pengertian teologi sistematika ini adalah luas, bukan hanya untuk satu pengertian saja. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya adalah masih tahap belajar. Jika ada yang mau ingin berkomentar, silakan berkomentar dengan positif. Terima kasih. Shalom.